Bagaimana mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan? Kenali 17 sumber pendanaan utama SDGs berikut ini. Saya Ataya. Di hadapan kita, SDGs adalah agenda besar untuk dunia yang lebih baik. Dari menghapus kemiskinan hingga menangani perubahan iklim. Ini bukan sekadar daftar keinginan, tapi peta jalan mendesak untuk kelangsungan hidup bersama. Namun, pertanyaan besarnya, dari mana biayanya? Ambisi besar butuh sumber daya besar. Perjalanan SDGs adalah maraton, bukan sprint, perlu strategi matang dan dukungan finansial berkelanjutan. Angka yang dibutuhkan mencapai triliunan dolar per tahun. Apakah mungkin tercapai? Kuncinya, kolaborasi dan kreativitas membuka sumber pendanaan baru. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda menelusuri 17 sumber pendanaan, dari yang konvensional hingga inovatif. Kita akan melihat peran anggaran negara, investasi swasta, filantropi, hingga instrumen keuangan syariah. Mari kita bedah satu persatu, bagaimana setiap sumber daya ini bisa menjadi bahan bakar pembangunan berkelanjutan. Anggaran negara adalah fondasi utama kebijakan publik untuk mewujudkan SDGs. Bantuan donor internasional menjadi katalisator penting bagi negara berkembang. Sektor swasta mendorong inovasi dan memperluas dampak SDGs. Obligasi hijau membiayai proyek yang mendukung kelestarian lingkungan. Crowdfunding menggalang kekuatan banyak orang untuk dampak sosial besar. Sumbangan individu dan yayasan filantropi mengisi celah pendanaan penting. Kolaborasi pemerintah dan swasta mempercepat proyek infrastruktur publik. Dana CSR perusahaan adalah wujud tanggung jawab sosial untuk komunitas. Dana desa memberdayakan masyarakat lokal menentukan prioritas pembangunan. Zakat, infak, dan sedekah adalah instrumen keadilan sosial berbasis keyakinan. Lembaga keuangan mikro memberi akses modal bagi pengusaha kecil dan perempuan. Dana pensiun berpotensi besar untuk investasi berkelanjutan jangka panjang. Sukuk SDGs menggabungkan prinsip syariah dan tujuan berkelanjutan. Dana ini membantu komunitas rentan beradaptasi dengan dampak iklim. Pembayaran dilakukan setelah target dan hasil yang disepakati tercapai. Bantuan pembangunan resmi adalah komitmen negara maju untuk negara berkembang. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah kunci kemandirian fiskal daerah. 17 jalan telah kita telusuri. Dari ruang rapat kabinet hingga platform digital, dari korporasi besar hingga usaha mikro di desa. Membiayai SDGs adalah orkestrasi besar. Butuh partisipasi semua elemen bangsa dan dunia. Setiap sumber punya kekuatan dan peran masing-masing. Tantangannya, menyelaraskan semua potensi agar tidak ada yang tertinggal. Ini panggilan untuk bertindak. Individu bisa berinvestasi pada produk berkelanjutan atau berdonasi di platform terpercaya. Pelaku usaha dapat mengintegrasikan SDGs dalam bisnis. Warga negara harus mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran secara adil. Setiap tindakan, sekecil apapun, adalah bagian dari gotong royong global untuk masa depan. Terima kasih telah menyimak. Saya Ataya.